Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Oke baik teman-teman, hari ini ISG-nya koreksi ya, namun masih di atas 7145. Ya, ini adalah sehari setelah BI rate naik ya. Sehari setelah BI rate naik kemarin, ISG-nya terkoreksi. Kita akan lihat nih teman-teman, apa yang terjadi setelah BI rate kemarin naik, saham-saham apa saja yang kira-kira Eee, kena efeknya, seperti itu. Kita akan bahas di kesempatan kali ini. Baik, sebelum masuk materi, teman-teman saya sampaikan informasi untuk teman-teman semuanya, bahwasannya saya Surya Mesri tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik, teman-teman kita akan cek dulu. Ini adalah kondisi dari ISG, kemarin sore BI rate naik ya 6,25, ISG-nya hari ini sempat testing support di 7145, namun closingnya bisa di atas itu ya, 7145-an. Walaupun closingnya masih turun di 7155, namun masih di atas 7145 atau masih di atas 38,2 retracement ya. Sementara sih masih cukup oke, memang terkoreksi. Kalau kita lihat hari ini turun 0,23%, 0,27% atau 19 poin ya closing dari ISG. Kita lihat banking terkoreksi ya, BCA langsung terkoreksi, BRI terkoreksi ya. Kemudian BNI netral, Bank Mandiri juga terkoreksi. Jadi banking hari ini pada terkoreksi. Jadi ISG hari ini praktis hanya didorong oleh brand AMMN ya, kemudian consumer, ICBP, Unilever, Mayor, nanti kita cek di bawah ya. Kita lihat regional mix ya teman-teman. Bursa Asia untuk Hong Kong, untuk Jepang -2, Taiwan -1, kemudian Hang Seng 0,4 ya. Tadi malam untuk Amerika tipis, hijau tipis, merah tipis begitu, dan kemudian untuk Eropa per sore ini merah di atas 0,5%. Baik, kita lihat dulu teman-teman untuk kondisi harga komoditas. Untuk indeks komoditas masih di area-area resistan. Kita cek beberapa harga komoditas, crude oil masih sama, masih retracement, belum ada koreksi lagi, belum ada kenaikan lagi. Brent juga sama. Batu bara mengalami retracement koreksi, emas mengalami koreksi kemarin, namun demikian ini ada pergerakan seperti rebound lagi dari 2314 per troy ounce sekarang di 2326 per troy ounce. CPO mengalami koreksi lanjutan ya, dan untuk permetalan pada koreksi ya. Ini kemarin sudah saya sampaikan bahwa permetalan mengalami koreksi, jadi teman-teman hati-hati di saham-saham metalnya, karena juga hari ini koreksi di saham-saham metal juga pada dalam ya, koreksinya pada dalam. Oke baik teman-teman, kita akan langsung masuk ke bahasan terkait saham ya. Kita akan masuk ke bahasan terkait saham. Kalau kita lihat hari ini untuk sektor itu banyak yang turun teman-teman ya. Untuk sektor banyak yang turun. Perbankan tadi overall pada turun, permetalan pada turun ya. Yang kemarin naik, beberapa hari yang lalu naik, dan udah 2-3 hari ini pada turun permetalan. Telekomunikasi ya sebagian ada yang naik, sebagian ada yang turun, tapi untuk Telkom masih ditekan jualan asing kuat ya. Banking juga masih sama, updatean dengan kemarin, sebagian masih sudah mulai bagus, sebagian masih ditekan jualan asing. Kalau kita lihat dari ini yang mendorong bursa itu adalah dari consumer ya. Consumer dan health seperti itu, nanti akan sekilas saya bahas ya teman-teman. Oke, kita cek dulu yang pertama teman-teman ya. Hari ini yang mendorong indeks itu adalah brand lagi ya. Jadi kalau teman-teman positioning di brand ya tentu happy-happy ya. Kita lihat sekilas saja nggak lama-lama, brand hari ini create new high lagi, tembus cetak harga baru lagi teman-teman. Jadi UMA yang disematkan 2 hari lalu nggak digubris, langsung ditarik ya teman-teman.
Bahkan saya belum positioning, nggak apa-apa. Brand asing masih masuk terus ya, walaupun saat ini volumenya kecil. Volumenya kecil ketika naik ini, jadi ya udahlah, saya tunggu nanti ketika dia mungkin koreksi, kalau koreksi ya. Jadi brand, kemudian langsung saja ya, brand sama TPIA. TPIA juga secara umum juga sebenarnya masih oke ya, asingnya masih masuk terus walaupun kecil asingnya, mulai kecil. Brand dan TPIA oke, juga TPIA juga sentuh harga terbaru lagi. Teman-teman masih ingat saya itu TPIA pernah masuk ketika sentuh new high lagi dan koreksinya dalam sekali, tapi bagusnya TPIA ini segera balik dah. Yang di sini teman-teman, di sini ya baru kemudian koreksi lagi, tapi ternyata koreksinya adalah higher low ya. Higher low ini menandakan satu saham memang bagus, jadi titik low-nya lebih tinggi. Ya ini juga masih naik ya, jadi saya juga belum positioning, terlalu riskan untuk positioning sekarang. Tapi ya begitu ya, saham ketika kita berharap dia turun, dia ternyata malah nggak turun, ketika berharap naik malah nggak naik-naik seperti itu. Jadi yang baik adalah setengah posisi ya, setengah punya, setengah enggak gitu loh, setengah kosong, setengah isi. Ya, kita cek dulu ini untuk intraday dari kedua saham tadi, oke. Oke, kita cek dulu intraday dari kedua saham tadi adalah brand dan TPIA ya. Brand juga masih oke ya, dominan buyernya masih kuat. TPIA pun juga demikian. Jadi keduanya memang dalam posisi buying side. Baik, saya tambah kemudian Petrosi teman-teman. Ya, Petrosi ada pergerakan naik. Saya pernah punya ini tapi sekarang nggak punya. Ini mencoba lewatin resistan di 4730. Baru kemudian nanti titik pentingnya harus bisa keluar di atas 5000 untuk Petrosi. Sayang datanya masih kecil ya, untuk asingnya masih kecil untuk di Petrosi. Nah biasanya kalau di Petrosi ini juga saya bahas cuannya. Nah, cuan juga masih sama sih, pergerakannya masih belum kemana-mana, lebih advance si Petrosi. Untuk cuan ini malah asingnya net sell keluar ya. Baik teman-teman, berikutnya adalah MMN yang masih melaju terus ya. Malah hari ini kenceng banget nih naiknya dan tembus new high lagi. Pengen pak, pengen. Cuman ya nggak koreksi-koreksi ya. Cuman yang harus kita lihat nih saat ini AMMN ini terjadi net sell asing besar sekali. Net sell asingnya tuh besar sekali saat ini ya. Naik, volumenya naik tapi asingnya jualan. Jadi kita lihat apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan di AMMN ya. Kondisinya sih masih buying side ya, masih 64% hajar kanan buy at over ya. Nah, asingnya yang jualan kok nggak kelihatan di sini. CC ya, CC ini lokal. Asingnya yang ngebeli BKZP, AKRX. Jadi AMMN kalau di sini masih bagus nih, indikatornya bagus. Walaupun kalau dilihat dari sini asingnya itu banyak keluar tadi di AMMN besar. Hari ini keluarnya besar. Baik, kemudian update Telkom ya, karena banyak yang nanya, pasti banyak yang punya nih. Telkom tuh masih ditekan teman-teman. Asingnya jualannya, ini nggak bohong ya, ketika hasil jualan di saham-saham besar biasanya memang masih lanjut turun, jadi jangan dilawan. Telkom di peta saya, dia overshoot, tapi dalam peta mingguan ini overshoot. Sebelumnya juga overshoot sekitar 2 minggu, 3 minggu baru naik ya. Entah kenapa ini tekanannya lebih kuat ya. Apakah mau mengejar support di bawahnya ya, di sekitar sebenarnya udah kesampai ya 3000-an, apakah mau ke 2500-an teman-teman, kita cek karena tekanan asingnya masih kuat ya di Telkom, tekanan asingnya masih kuat. Coba kita intip dulu intraday-nya dari Telkom seperti apa. Teman-teman, ini ada error intraday dari Telkom. Telkom sebenarnya udah buy ya, 64% sudah, 60 sudah buy at over.
Jadi sudah hajar kanan nih, udah mulai ada yang hajar kanan di Telkom sebenarnya. Kemudian kita cek Excel ya. Kita update dulu. Excel mingguannya oke. Memang di daily-nya dia ada koreksi. Kalau teman-teman lihat mingguannya on track, menyusuri atau testing di midband dari uptrend channel-nya. Nanti ada resistan di kisaran 2400, kemudian sekitar 2600-an sampai 2800-an ya untuk Excel. Nah, Excel ini asingnya masih jualan juga ya. Di Excel ini asingnya masih jualan. Kita akan tengok dulu Excel intraday-nya. Tapi ini dominannya udah buy ya, udah 58% buy, hajar kanan. Baik, kemudian kita cek Indosat ya. Indosat komposisinya udah bagus, 60% buy at over ya, 60% hajar kanan, sepanjang hari juga intraday-nya bagus. Oke, kita cek kemudian untuk Indosat ya, ISAT posisi masih asing keluar besar, walaupun asing keluar besar tapi data buy at over-nya tadi bagus ya untuk Indosat ya. Oke, kita cek Indosat. Oke, Indosat mingguannya adalah dia rebound dari koreksinya, rebound dari retracement-nya. Dan selama koreksi ini juga tidak sempat nyentuh di 9870. Sebenarnya bagus untuk pergerakan dari Indosat ini ya. Oke, baik teman-teman, hari ini tuh yang banyak nge-backup IHSG itu adalah consumer ya. Unilever memang sudah turun-turun ya. Jadi kalau kemarin saya lihat ada yang update status new low ya. New low. Tanggal berapa ya? New low tanggal 19 ya. Terus kemudian konsolidasi sebentar, hari ini terjadi gap up ya. Langsung naik seperti itu. Nah, kalau seperti ini teman-teman ngelihatnya dari swing high, swing low terdekat aja untuk melihat resistannya, baru kita tarik begini. Maka resistan pertama berhasil dilewati 2550, kemudian 2700, 50 retracement-nya di 28 untuk Unilever, teman-teman. Unilever 2 hari ini udah asing udah mulai masuk ya. Asing di Unilever hari ini udah mulai masuk. Kita cek dulu. Unilever. Ini masih imbang sih antara buyer dan seller. Baik, kemudian ICBP 60% buy at over ya, hajar kanan sudah. Dominannya udah mulai cukup terasa, namun apakah asingnya masuk di ICBP? Asingnya masih jualan ya, untuk ICBP asingnya masih jualan, walaupun beberapa hari kemarin sempat rebound dari dasar ya. Oke, seperti ini untuk teman-teman yang biasa trading di saham consumer. Baik, kemudian Mayor juga hari ini rebound dari dasar, teman-teman. Ini cetakan coretan saya yang terkait Mayor udah lama, sebenarnya masih valid juga. Ya, jadi hari ini lewatin resistan 2388, testing 2477, ada 50 retracement di 2650 untuk Mayor ya. Mayor asingnya juga masih pada jualan. Saat ini memang rata-rata saham masih pada di sell asing semua, teman-teman ya. Pada keluar semuanya asing ini, entahlah. Yang asingnya masuk malah BRBT sama brand aja ya. Baik, kemudian kita cek ESA ya. ESA hari ini dominan 55% buy at over, hajar kanan ya. ESA oke, tinggal kita cek chart di sini. ESA sayangnya asing juga masih keluar. Jadi kayaknya memang asing keluar nih yang nampani, yang nadain adalah lokalan, teman-teman. Seberapa kuat gitu, tapi kenaikan dari ESA ini hanya keluar sedikit dari konsolidasi ya, masih belum signifikan. Baik, overall saham-saham perbankan teman-teman masih ada yang ditekan habis, tapi sudah ada yang mulai bagus ya. Kemarin saya sampaikan yang mulai bagus BMRI walaupun hari ini koreksi ya. Hari ini koreksi. Kemarin kan pergerakan sih dia oke ya, bisa lepas dari 38 retracement ketika koreksinya memang sampai di target 61. Tapi bisa kembali lagi di atas 38 oke. Dan untuk BMRI ini teman-teman, untuk BMRI ini
kondisi asingnya udah mulai oke ya. Ini BMRI secara ini secara asing ini udah paling oke ini ya. Secara asing dia udah paling oke. Nah, kita lihat intraday-nya dari BMRI. Ini juga oke ya, 60% buy at over. Dominannya oke, asingnya oke, naiknya juga oke, BMRI teman-teman. Baik BBNI juga asingnya udah mulai masuk ya. Asingnya udah mulai masuk. Jadi kalau saham-saham perbankan besar itu asingnya boleh diperhatikan, walaupun secara harga BNI ini belum lari kemana-mana ya. Oke, kemudian kita lihat komposisi buyer sellernya di BBNI ya cukup oke ya, malah oke banget nih, 65% buy at over hajar kanan. BNI, BMRI oke. Kemudian kita tambah BBCA ya, BBCA udah cukup dominan juga, walaupun koreksi ya, tapi hari ini yang masuk ada, asingnya ada BKAK, KZ dan RX di BBCA. Kita cek kondisi BBCA teman-teman. BBCA tapi sayangnya hari ini koreksinya masif ya hitungannya karena bisa mengcover kenaikan kemarin. BBCA ya. Asingnya keluar tapi sedikit ya. Kemarin masuk. Ya, masih kita lihat beberapa hari ke depan ya teman-teman. Nah ini yang banyak ditanyakan. Pak kenapa BRI turun terus? BRI asingnya keluar terus teman-teman. Hari ini justru besar lagi. Turun dengan volume ya. Jadi hati-hati aja. Karena BRI turun dengan volume. Walaupun hari ini laporan keuangan juga keluar dan masih growth ya. Tapi ya kalau asingnya mau keluar bagaimana gitu loh. Siapa tahu asingnya itu sudah misalkan berekspektasi sekian gitu. Tapi ternyata kurang di bawah ekspektasi mereka, bisa aja mereka keluar. Atau terlalu banyak mengkonsumsi jadi dikurangi untuk balancing seperti itu. Nah kita lihat tekanan jualnya di 2 jam sebelum closing malah tinggi ya untuk BBRI ya. Nah selebihnya teman-teman nih saham-saham yang lain juga masih dalam tekanan asing ya. BNGA. Oh BNGA udah mulai net buy ya. BNGA udah mulai net buy. Untuk di sini BNGA udah mulai net buy teman-teman. Tapi memang masih belum ada pergerakan. Kita lihat dulu intraday-nya dari BNGA oke. BNGA oke. Tapi masih tekanan jualnya masih kuat ya BNG ya. Pantas harganya masih turun tadi. Kemudian coba kita cek BBTN masih tekanan jual juga. Ini sebenarnya kemarin kan sempat naik, saya sempat profit dari sini juga. Asingnya udah mulai ada masuk dikit ya. Baik, kemudian BRIS teman-teman boleh perhatikan ini dalam 6 hari ini asingnya masih masuk ya. Untuk saham BRIS sepertinya ada news nih teman-teman. Untuk BRIS sepertinya ada news. Tapi malah jualannya sell at bid. Coba dicek newsnya. Saya tadi baca di luar sih. Oh ini ya. Tanggal 18 sih. Abu Dhabi Islamic Bank kasih sinyal kuat untuk membeli saham minoritas senilai sekian. Nah, intinya itu. Tadi yang saya baca juga itu sih. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Baik, updatean untuk saham metal ya. Metal ini saya tidak terlalu berani teman-teman. Saya kemarin pun hanya masuk di TINS ya. Karena TINS-nya juga alasan saya masuk adalah bukan karena konflik ya. Tapi karena ketika keluar bad news justru saya masuk biasanya. Tetapi ketika keluar good news saya biasanya nggak masuk. Jadi udah tahu sendiri lah ceritanya gimana. Nah TINS koreksinya dalam hari ini. Nah karena dia ekstrim koreksi maka besok saya pantau ya. Siapa tahu bisa swing trade seperti itu. Cukup ini ya, saya cukup istilahnya cukup cocok pergerakannya dari mulai hijau ini ya teman-teman, area akum yang saya pantau kemarin dulu itu sampai rebound beberapa kali. Ini cukup sering lah saya profit dari sini. Tapi ini koreksi dalam saya udah nggak punya ya, 3 harian ini udah nggak punya juga. Di atas 1000 itu udah nggak punya teman-teman. Di atas 1040-an tuh udah nggak punya. Terus ya kita nantikan aja ya. Secara umum
permetalan koreksi. MDKA ya. Juga koreksi. Antam juga koreksinya dalam. Ini saya catat. Tapi kok saya tertarik yang TINS ya. Tapi pergerakannya mirip ya. Pokoknya permetalan koreksi semua ya. Inco juga sama tapi koreksinya kecil ya. Kemudian NCKL juga sama koreksi tapi rebound ya. MBMA koreksi juga. Nah sekarang kita cek kondisi asingnya ya. Pertama TINS, asingnya mulai masuk ya. Jadi TINS saya pantau deh. Kemudian Antam, asingnya jualan 2 hari ini. MDKA, asingnya masih keluar. Inco, asingnya masih keluar. NCKL, asingnya keluar tapi kecil ya. MBMA, asingnya mulai keluar juga. 2 hari ini kecil tapi. Kemudian saham-saham terkait batubara juga koreksi ya. Adaro beberapa hari ini kan asingnya net sell tapi justru hari ini masuk. Kemudian PTBA ada news sepertinya. Asingnya justru masuk juga. ITMG udah 3 hari ini asingnya masuk ya. Oke baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan ya hari ini. Oh ya, kemarin saya bahas sekilas saham ATLA ya teman-teman ya. Ketika marketnya lagi membosankan, saya kadang gatel dan lumayan lah hari ini bisa masuk di ATLA. Ya mungkin besok ikut lagi lah. Kita lihat dulu kondisinya lah seperti apa. Kemudian masuk MHKI juga tapi saya take profit sore ya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Kondisi market memang seperti ini. Saya nggak takut cut loss ya. Saya itu nggak takut cut loss. Yang saya takutkan adalah ketika saya cut loss, saya nggak ada pilihan untuk buyback. Saya tidak ada saham lain untuk switching gitu. Karena ya biasalah namanya trading itu kadang kalau kita salah ya. Biarpun Telkom, biarpun BRI, ya biarpun ini, kalau kita salah ya kalau mungkin ya nanti kan masih naik saham bagus gitu. Cuman kita kadang hilang momentum dan hilang kesempatan waktu ya. Jadi saya seringnya adalah ya lebih baik saya keluar dulu baru saya switching ke saham yang naik. Masalahnya saat ini pilihan saham yang naik sedikit. Pilihannya hanya ada di brand TPIA begitu, itu pun juga mesti cukup hati-hati ya. Karena saya pernah kejebak di TPIA ya, untungnya bisa keluar aman teman-teman ya dengan menerapkan 5 layer 5 layer ya udahlah, pernah saya ceritakan dulu. Pokoknya saya pernah kejebak di 6 ribuan, di bawah sampai turun saya bisa keluar aman. Tapi cycle kedua ini saya nggak ikut, baru kemudian kemarin sempat masuk sedikit. Nah seperti ini ya. Ya pilihannya nggak banyak, jadi untuk cut loss pun kadang mau cut loss switching kemana gitu loh. Ya karena seperti BRI ini saya, kalau teman-teman yang ngikutin cerita saya, BRI ini saya masuk di 6.000 sini. Sekitar ini. Tapi saya buang dulu, saya profit hanya 100 ribuan. Saya coba buyback di 5.400. Sebenarnya 5.400. Jadi saya masuk di sini dan saya cut. Dan saya masuk di 5.425. Sebenarnya di sini kalau boleh dibilang ini sudah aman. Kenapa? Ada alasan, ada support. Ternyata jebol. Jadi saya buang. Yang di sini cuma untung bensin aja, yang di bawah nih rugi-rugi 100-200. Tapi kalau enggak saya turun. Nah, kapan ada perlawanan? Ya belum tahu karena memang marketnya memang masih terpengaruh banyak hal ya. Kondisi luar, komoditi ya yang mungkin bisa naik karena geopolitikal yang lagi naik ya. Seperti itu. Oke, baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Retain Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.